Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismayanti Rais, mahasiswi jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Baiklah, kali ini saya akan membawakan materi mengenai upaya hukum. Langsung saja, yang pertama, upaya hukum pra-peradilan. Pra-peradilan merupakan salah satu lembaga dalam hukum pidana Indonesia. Secara formil diatur dalam pasal 77 sampai dengan pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan ketentuan pasal 78 ayat 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pra-peradilan merupakan wewenang pengadilan negeri, dan pra-peradilan tersebut dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera. Adapun kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus perkara pra-peradilan yang dimaksud ialah yang pertama, sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan. Yang kedua, ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Yang kedua, upaya hukum biasa. Yang pertama, banding. Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Terhadap diri terdakwa atau penuntut umum, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan hak kepada mereka untuk mengajukan upaya banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, kecuali terhadap putusan bebas murni, vrij praat, atau bebas dari segala dakwaan, bebas tidak murni, onslag van alle rechtsvervolging, atau lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat, seperti putusan tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu lintas. Yang kedua, kasasi. Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Terhadap putusan pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh penyidikan lain selain daripada Mahkamah Agung, yaitu pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, terdakwa ataupun penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas murni atau vrij praat. Kemudian, sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak, sebagaimana dimaksud dalam pasal 244 dan pasal 248 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, guna menentukan yang pertama, apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Yang kedua, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang. Dan yang ketiga, apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Yang ketiga, upaya hukum luar biasa. Yang pertama, pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum. Pasal 259 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung dapat diajukan satu kali permohonan oleh Jaksa Agung, dan putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan. Yang kedua, peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Permintaan peninjauan kembali diajukan bersamaan dengan memori peninjauan kembali dan berdasarkan alasan dari permohonan tersebut. Mahkamah Agung mengadili hanya dengan alasan yang telah ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang pertama, apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. Yang kedua, apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain. Dan yang ketiga, apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata. Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permintaan peninjauan kembali tersebut
tersebut memenuhi persyaratan dan alasan peninjauan kembali telah sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Mahkamah Agung akan memeriksa permohonan itu dan membuat putusan. Yang pertama, apabila alasan pemohon tidak benar atau tidak terbukti, Mahkamah Agung menolak permintaan peninjauan kembali dengan menetapkan bahwa putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu tetap berlaku disertai dengan dasar pertimbangannya. Yang kedua, apabila alasan pemohon benar atau terbukti, maka Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu dan menjatuhkan putusan yang alternatifnya ialah yang pertama, putusan bebas, kedua, putusan lepas dari segala tuntutan, ketiga, putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum, dan yang keempat, putusan dengan menerapkan kekuatan pidana yang lebih ringan. Nah, itu saja materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.